Anda kembali di The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara terkait dugaan ruda paksa terhadap keluarga pasien oleh salah peserta pendidikan dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unpad. Ia menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Ada sesuatu yang fundamental mesti dirapihkan lah, diperbaiki di pendidikan kedokteran, terutama juga untuk di pendidikan spesialis. Tapi apa yang sudah Kemenkes lakukan ke depannya untuk terus memperbaiki budaya pendidikan dokter spesialis yang ada sekarang? Kita rasa memang harus secara serius diperbaiki. Nah, pendidikan itu kan harus ada sistem, tapi harus aja juga mekanisme reward and punishment supaya ada efek jerahnya. Jadi sudah kita lakukan, pertama kita mereview dulu, kita freeze dulu ini anestesi, karena kejadian di Semarang juga anestesi itu yang sampai bunuh diri kan. Jadi ada apa ini dengan pendidikan spesialis anestesi ini, kok kejadian terus? Jadi kita review dulu, 1 bulan kita freeze dulu, kita mau lihat apa yang harus diperbaiki dengan Fakultas Kedokteran Unpad dan juga Rumah Sakit Hasan Sadikin agar kedepannya sistemnya berjalan dengan baik dan benar, sehingga nggak terjadi lagi kayak gini, karena masyarakat akan sangat dirugikan. Jadi kita akan freeze dulu ini 1 bulan sambil kita melihat kita mau memperbaiki apa. Yang kedua, emang ini harus ada efek jerah. Jadi sama seperti yang sampai bunuh diri di Universitas Diponegoro di Semarang, ini juga harus ada efek jerah bagi pelakunya. Kita mencabut STR, surat tanda registrasi, dan juga SIP-nya. Jadi yang bersangkutan tidak bisa praktek lagi. Karena itu kan sekarang STR dan SIP ada di Kementerian Kesehatan. Kalau ini dibiarkan, diakomodasi, kemudian ya udahlah nanti bisa balik, itu kenyataannya tidak, orang nanti akan permisif. Jadi akan membiarkan. Jadi kita harus tegas di sini. Itu tegas akan kita langsung kita cabut. Nah, yang ketiga, ya, sekarang saya minta, ini kan masalah kejiwaan. Ya, yang tidak tertangani, tidak teridentifikasi, jadi menyengsarakan masyarakat. Kalau yang kejadian di Universitas Diponegoro kemarin, anestesi juga itu kena ke dia, tidak ke orang lain. Ini kan ke orang lain. Oleh karena itu saya mewajibkan untuk semua rumah sakit Kemenkes yang menjadi rumah sakit pendidikan, pada saat masuk harus dipastikan tes kejiwaan, tes mentalnya dilakukan di tempat, sehingga mereka tidak bisa chat GPT tanya teman-temannya curang. Harus dilakukan di tempat supaya bisa kita lihat desain yang benar. Dan saya minta selain di awal, setiap 6 bulan untuk PPDS harus dilakukan. Karena kalau enggak nanti ada tekanan-tekanan ke mereka yang mungkin berat, mereka nggak bisa omong, karena kalau omong nanti dibully, di sosial media dibilang cengeng, dibilang generasi stroberi, padahal mentalnya sudah rusak. Nah, akibatnya jadi kayak begini. Nah, itu yang sudah kita lakukan 3 hal tersebut. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita hari ini. Saya akan ke Dr. Nazaruddin. Dr. Nazar, kalau misalnya kita lihat bagaimana nih tanggapan Anda soal kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan. Ini bukan tanggapan saya barangkali yang Anda maksud. Adalah tanggapan IDI sebagai organisasi kami, sebagai rumah besar kami yang mengayomi, membina, dan juga melakukan punishment. Saya ulang, melakukan punishment terhadap anggota kami adalah rumah besar IDI. Tidak bahasa klise kalau saya mengatakan bahwa ini musibah yang sudah sulit mencari kata-kata yang paling, dalam istilah kami, yang paling asfala safilin tuh, yang paling rendah untuk mengatakan itu. Namun untuk jawaban yang pertama ini, IDI seperti yang ditentukan dalam aturan perundang-undangan, kami melihat ini selain oknumnya itu dokter di institusi pendidikan, tetapi ini adalah suatu bentuk tindak kriminal yang dipertanggungjawabkan secara pribadi. Barangkali karena begitu besarnya, Pak Arianto,
besarnya perhatian, besarnya kebutuhan, dan besarnya peran. Bukannya perhatian, bukan hanya saya kebutuhan, tapi peran dari korps dokter ini terhadap masyarakat. Sehingganya tiga-tiganya itu conjugate menjadi demikian bermaknanya untuk sebuah berita, bukan untuk sebuah berita, untuk berbagai berita, dan konon itu juga bisa dikaitkan dengan berbagai hal. Ini bukan bentuk narasi pembelaan, sama sekali tidak. Tapi supaya informasi ini berimbang, yang masuk dan yang keluar dari hasil pembicaraan di level manapun, supaya sama, harusnya saya membukanya dengan seperti itu. Saya berterima kasih kepada iNews, ya, bahwa kesempatan yang cukup luas ini dengan narasumber kami bertiga ini barangkali bisa memaknai kami sangat membutuhkan informasi yang berimbang tanpa yang masuk untuk berlebih. Disitulah ke dalamnya keprihatinan kami, dan ini kami anggap sebuah musibah buat yang bersangkutan, apalagi buat korban, dan musibah buat organisasi kami dan organisasi sejenis, Pak. Bukan hanya kami saja, organisasi sejenis satu saat akan terdampak. Pak Reza, Anda melihat kasus ini seperti apa? Ini kan Anda pernah bilang bahwa ini adalah fenomena gunung es, begitu. Sebetulnya banyak tapi baru terungkap nih satu persatu. Menurut Anda seperti apa? Secara umum saya menilai bahwa proses penanganan kasus ini sudah baik. Ada nilai plus, ada nilai, dengan segala hormat, nilai minus yang diperagakan oleh Polda Jabar. Plusnya di mana? Plusnya adalah ketika Polda Jabar secara gagah berani mempertontonkan wajah tersangka tanpa penutup muka sama sekali dan mengumumkan nama lengkapnya. Sebagian kalangan mengatakan itu kan berarti melanggar praduga tak bersalah. Yeah. Tapi bagi saya hanya mencoba mengajak kita semua konsekuen bahwa keberadaan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sah sudah memposisikan kejahatan seksual sebagai kejahatan yang serius. Karena diposisikan sebagai kejahatan yang serius, maka langkah-langkah penegakan hukumnya juga harus super, tidak konservatif, tapi harus progresif. Dengan demikian, atas nama kepentingan masyarakat luas, terutama sekali untuk menyemangati kemungkinan adanya masyarakat yang sudah menjadi korban dari oknum dokter ini, saya mendukung langkah Polda Jabar yang sekali lagi memampangkan wajah tersangka tanpa penutup sama sekali dan menyebutkan nama lengkapnya. Itu nilai plus yang saya berikan untuk Polda Jabar. Nilai plus yang kedua, kabarnya dari media yang saya simak bahwa Polda Jabar melakukan pemeriksaan uji saintifik terhadap, sperma, untuk mengetahui itu sperma milik siapa. Ini pun merupakan langkah positif. Kenapa? Polda Jabar tidak melakukan hal serupa ketika menangani kasus tewasnya Eki dan Vina, yang saya kritik habis-habisan. Yang saya anggap bukan hanya saya, bahkan Kapolri pun menganggap ada kelemahan dari sisi kerja saintifik yang dilakukan oleh Polda Jabar pada penanganan kasus Cirebon. Tapi ternyata sekarang Polda Jabar sudah mengambil langkah berupa uji saintifik itu. Sementara langkah yang menurut saya minus, tapi mudah-mudahan bisa dikoreksi ke depannya, adalah ketika Polda Jabar mengangkat atau melontarkan narasi bahwa tersangka ini mengidap kelainan seksual dan gangguan jiwa. Ini bukan kosakata dari pikiran saya, ini bukan tafsiran saya, ini bukan asumsi saya. Ini adalah kata demi kata yang diucapkan oleh Polda Jabar. Saya ulangi, tersangka mengidap kelainan seksual dan gangguan jiwa. Saya tidak tahu apakah tersangka ini memang memiliki kondisi khusus semacam itu atau tidak. Tetapi yang saya bayangkan, semestinya Polda Jabar punya keinsafan. Amarah kita, kesedihan kita, ketakutan kita, ingin kita timpakan kepada tersangka ini. Dan siapa perpanjangan tangan kita itu? Polda Jabar. Dengan demikian, Polda Jabar semestinya menghayati betul amarah kita, kesedihan kita, ketakutan itu, sehingga tidak melontarkan narasi-narasi yang justru menurut saya kontraproduktif bagi proses penegakan hukum itu sendiri. Andaikan tersangka memang punya kelainan seksual ataupun gangguan jiwa, apapun jenisnya, menurut saya narasi semacam itu tidak semestinya muncul dari Polda Jabar, tapi andaikan dimunculkan datang dari siapa? Dari penasihat hukum tersangka, nantinya terdakwa. Karena mereka lah yang punya kepentingan untuk mencari celah hukum, meloloskan klien mereka dari lubang jarum. Gitu. Baik. Ini kan tidak hanya di kasus
yang di RSAS saja, tapi juga ada yang di Garut, kemudian juga beberapa waktu lalu baru ada muncul di Malang, walaupun itu terjadi saat COVID begitu. Ini berarti kan dalam satu institusi ini ternyata ada banyak begitu, tapi tidak terungkap saja. Menurut Pak Reza bagaimana? Bersama Dr. Nazar, kita pernah berbincang dengan Dr. Mirza. Dari Dr. Mirza, yaitu dokter pertama yang mengekspos Dokter gigi, yang dokter pertama gigi yang mengekspos kasus ini di publik. Saya tangkap beberapa kosakata yang memang sangat dramatis ya, banyak, marak dan sejenisnya, sehingga memang saya punya alasan untuk mengatakan jangan-jangan ini merupakan fenomena gunung es. Tapi ini kan bersebatas dugaan, maksimal asumsi. Kita akan bisa menjawab bobot keseriusan masalah ini adalah ketika antara lain dari otoritas terkait, entah itu Kementerian Kesehatan, entah itu organisasi profesi, entah itu dari fakultas yang bersangkutan, ada tidak data yang menunjukkan tentang insiden kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter? Satu. Yang kedua, kalau memang data itu tersedia, lantas pertanyaannya, bagaimana penyikapan stakeholders terhadap kasus-kasus tersebut? Apakah sebatas mengatasinya lewat pertanggungjawaban etik atau lebih dari itu? Kembali, keberadaan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual semestinya mengikat persepsi dan tekad kita bersama bahwa masalah semacam ini tidak boleh hanya diselesaikan pada lingkup internal organisasi. Harus dibawa ke ranah pidana. Konsekuensinya apa? Pertanyaan ketiga, ada tidak data di kepolisian tentang berapa banyak oknum dokter yang dilaporkan, yang diperkarakan karena telah melakukan kekerasan seksual? Dan pertanyaan keempat, apa penyikapan hukumnya? Jangan-jangan tidak litigasi, jangan-jangan restoratif justice yang sebetulnya menyimpang itu. Berarti Anda setuju kalau ini poinnya adalah fenomena gunung es? Iya, saya membangun paling tidak asumsi sedemikian rupa berdasarkan apa yang saya simak di pemberitaan dan juga apa yang saya simak dari Dr. Mirza. Baik, saya Dr. sudah Gigi mendapatkan Mirza. poinnya. Mirza, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.